ada tanda negatifnya. Ya. Ini kayak yang dilihat di contohnya itu ada negatif 3, kan itu di depan angka 3-nya ada negatifnya kan, ada tanda minusnya. Nah, itu namanya bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Enggak apa, Mas. Negatif sama positif. Ada yang belum paham nggak bilangan bulat negatif itu apa? Sudah paham. Sudah. Ini Jadi tinggal kalau di continue. Jadi kalau bilangan bulat negatif itu di depan angkanya ada tanda minusnya ya. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu yang ini yang 1, 3. Nah, itu bilangan bulat positif namanya. Jadi di depannya nggak ada tanda negatifnya. Nah, bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan bulat negatif 0 sama bilangan bulat positif. Contohnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu semua adalah bilangan bulat namanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Mana sudah paham bilangan bulat? Sudah paham. Kalau 10 berarti termasuk bilangan bulat nggak? Iya, Ya. Kalau negatif 15? Iya, masuk. Iya, masuk. Ya. Masuk negatif. Nah, sekarang yang nomor 2, asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Jadi, kan kalau bilangan bulat tadi dari negatif, 0 sama positif. Nah, kalau bilangan asli, itu mulainya dari 1. Jadi mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu termasuk bilangan asli. Mana, sudah paham bilangan asli? Sudah. Sudah. Nah, sekarang yang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat positif dan bilangan 0. Jadi kalau bilangan cacah itu mulainya dari 0. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau bilangan asli tadi kan mulainya dari 1. Kalau bilangan cacah mulainya dari 0. Tahu perbedaannya? Sekarang yang keempat, bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau di matematika itu nyebutnya bukan kosong, tapi 0. Jadi 0 itu disebutnya 0, bukan kosong. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum Kak Ulfa lanjut? Lanjut aja, Ustazah. Oh ya. Yang kelima, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20, dan seterusnya. Jadi semua bilangan yang habis dibagi 2, yaitu namanya bilangan genap. Sekarang yang bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya
3, 5, 7, 11, 17, 21, 31, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan genap tadi bilangan apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Bilangan genap itu bilangan apa? Betul, bilangan yang habis dibagi 2. Kalau dibagi 2, ya, coba kalau 30 termasuk bilangan genap apa bilangan ganjil? ganjil. 30. Genap. Ya, benar. 30 genap. Kenapa kok genap? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Ya, ya Mas Gardan. Ya. Coba kalau 45. Ganjil. Kenapa ganjil? Karena bisa ganjil. Ganjil. Ya, benar ganjil. Kenapa kok disebut ganjil? Karena tidak habis dibagi 2. Ya, pinter Mbak Tidak Azhara. bisa dibagi 2. Ya, pinter. Tidak Nah, sekarang kaulfa lanjut ya. Iya, Ustazah. Selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Jadi bilangannya cuma bisa habis dibagi bilangan itu sendiri sama bilangan 1. Contohnya 2, 3, 5, 11, 13, 17, dan seterusnya. Pak, kalau 4 bilangan prima bukan? Karena bisa dibagi 2. Ya, pintar. Kalau 5? Bukan. Bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Tapi bilangan prima bukan? Iya, bilangan prima udah. Kenapa kok bilangan prima? Ada yang tahu kenapa 5 bilangan prima? Karena dia habis tersebut. Kenapa? Hanya bisa dibagi 5. Jadi angka 5 tuh cuma bisa dibagi sama 5, angka itu sendiri sama 1. Sama 1. Coba ada yang bisa nyebutin lagi nggak contoh bilangan prima? 7. Ya, 1, 7. 3, 5, 16. 19. Ya, benar. Siapa tadi yang ngomong 19? Ya. 2, 3, 5, 7. Ya. 37. 23. Berapa? 23. Ya, benar. 27. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang jelas atau udah paham yang bilangan prima? Ya. Sekarang kalau lanjut ya. Bilangan komposit. Bilangan komposit adalah seluruh kecuali 1 dan tidak termasuk dalam bilangan 17. 17. 20.
Nih, lagi bilangan komposit adalah seluruh bilangan asli tadi dimulai dari berapa? 14 sama 15. 11 sama 12. Bilangan asli tadi dimulai dari berapa? 1. Ya, nah, bilangan komposit seluruh bilangan asli kecuali 1 dan tidak termasuk dalam bilangan prima. Jadi seluruh bilangan asli kecuali 1 sama kecuali yang bilangan prima tadi itu termasuk bilangan 12, 15. ya, pintar. Kalau 16 bilangan komposit bukan? Iya. Ya. 16. Ya, 16 ya. Karena kan dia bilangan asli, tapi bukan bilangan prima. Jadi dia termasuk bilangan komposit. Kalau 19 bilangan komposit bukan? Kenapa? Ya, benar. 19 bukan bilangan komposit, tapi dia bilangan prima. Nah, sekarang Pak Unfa lanjut ya. Nih, sekarang yang nomor 9. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah semua bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/4, 3/4. Jadi mudahnya bilangan rasional itu bilangan pecahan. Yang per-peran itu. Nomor 9 nggak kelihatan, Us. Oh, nggak kelihatan, Bu. Ini, Bu. Nggak kelihatan nomor 9. Sekarang udah kelihatan belum? Belum. Bentar. Sekarang udah kelihatan belum ya? Belum. Oh ya. Kalau sekarang Belum, malah tambah ke atas, Us. ya, bentar. Belum, Us. Belum. Malah tambah ke atas. Ya. Sekarang udah. Udah. Nah, sekarang yang nomor 9. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah semua bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat serta B tidak sama. Nah,
Jadi kalian tahu nggak bilangan pecahan yang perperan? Tahu. Nah, itu termasuk bilangan rasional. Yang kelas 2 udah tahu belum bilangan pecahan? Nah, ini. Nah, jadi nih bilangan rasional tuh nih contohnya kayak 1/4, 3/4. Nah, biasanya nulisnya tuh perperan. Yang perperan misalnya 1/2. Nah, itu dia masuk bilangan rasional. Jadi yang atas sama yang bawah bulat, tapi yang bawah nggak boleh 0. Nah, paham belum? Belum? Nah, Pak ulangi ya. Jadi bilangan rasional itu kan bilangan yang pecahan. Ya bentuknya A per B. Tapi yang B yang bawah nggak boleh 0. Coba ada yang bisa nyebutin nggak contoh bilangan rasional? Berapa? Ya, ada yang bisa nyebutin nggak contoh bilangan rasional? Yang bawah nggak boleh lebih dari, yang atas nggak boleh lebih dari. Nah. Berapa? Misal 5/8 itu bilangan rasional bukan? Ya. 7/14 contohnya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah paham apa masih bingung? Paham sekali. Yang kelas 2, kelas 3 udah paham? Ya, sekarang lanjut. Bilangan rasional. Bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan dalam bentuk A per B, bukan A dan B merupakan anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional merupakan kebalikan bilangan rasional. Nah, rasional itu kebalikannya dari yang tadi yang perperan. Bilangan irasional tuh biasanya bentuknya akar-akar. Tapi yang dia tuh akarnya nggak bisa bukan hasil dari kuadrat bilangan bulat. Sampai gimana? Paham belum bilangan irasional? Udah. Apa? Coba contoh selain yang di layar. Sebutkan yang bilangan irasional tapi selain yang di layar. Kan ini contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7. Ya, bener. Siapa tadi yang jawab akar 10? Coba sebutinnya. Ya. Kalau akar 9 irasional bukan? Iya. Ya bukan. Kok bukan? Kenapa kok akar 9 dia bukan irasional? Ada yang bisa jawab? Kenapa akar 9 bukan bilangan irasional?
Karena jawabannya Ya, pintar Mbak Matia. Jadi akar 9 itu dia adalah kuadrat dari 3. Jadi dia bukan bilangan irasional. Sampai ini paham belum? paham. Sekarang Kak Ulfa lanjutin yang nomor 11, bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu sendiri. Jadi semua bilangan yang kita pelajari tadi itu tuh termasuk bilangan real. Jadi bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional sama bilangan irasional, maupun bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, itu termasuk bilangan real. Contohnya 0, 1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 5, dan seterusnya. Itu termasuk bilangan real. Mana? Udah paham belum bilangan real? Nanti tugas nggak bisa dikerjain loh. Kamu ini. Belum Belum? Belum. Nah, nih, bilangan real adalah bilangan gabungan dari bilangan rasional dan irasional itu sendiri. Jadi, tadi kan irasional dia pecahan. Yang pecahan kan? Terus, kalau bilangan irasional kan yang akar-akar. Nah, itu bilangannya digabung. Jadi semua bilangan yang udah kita pelajari tadi, dari bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan rasional, irasional, itu semuanya termasuk bilangan real. Mana, paham belum? Jadi yang kita pelajari semua tadi itu adalah contoh bilangan real. Gimana, belum? Paham. Untuk yang matematika 5 menit lagi ya Kak Ulfa ya. Oh ya. Bisa langsung ke soal pembahasan 2 aja gitu. Oh ya. Bentar. Sekarang Mbak, nih, ada kelihatan nggak? Belum Mbak. Mungkin. Ada soal tuh, 10 ditambah negatif 5 dikurangi negatif 8. Dari pilihan A, B, C, D, jawabannya yang tepat yang mana? Yuk, coba dikerjain. Jawabannya yang mana? Berarti Curang. jawabannya udah ngitung semua belum? Jawabannya kira-kira yang mana? A, B, C, apa D? Dadu jawabannya. Ada yang jawab selain D enggak?
Yang kelas 2, coba jawabannya apa? itu jadi terus kemudian jadi terus jadi Udah ngerjain semua belum? Belum bisa. Semuanya belum bisa. Bisanya yang ini. Nih, Kalfa jawab ya, Kalfa bahas ya. Coba lihat. 10 ditambah negatif 5 dikurangi negatif 8 hasilnya. Pertama kita kerjain dulu yang 10 ditambah negatif 5. 15. Kalau ada, kan yang ini kan yang 10-nya positif kan? Yang 5-nya negatif. Nah, kalau tandanya 10 sama negatif 5 kan berarti beda kan tandanya? Itu kita menghitungnya dihitung selisihnya. Berarti 10 dikurangi 5 berapa? 5. ini kurangi ini enggak sudah ini 8. Nah, untuk tandanya positif atau negatifnya kita ngikutin yang besar. Kan yang besar 10. Berarti 5-nya tandanya positif. Terus ini dikurangi negatif 8. Nah, kalau misal ada negatif jajar sama negatif, ini kan negatifnya jajar sama negatif ya. Nah, itu kalau di matematika dia tandanya jadi positif. Jadi kayak kalau misal perkalian dia tandanya sama kan berarti dia berubah jadi positif toh. Berarti ini kan negatif jajar sama negatif. Berarti dia tandanya jadi positif. Berarti jadi 5 tambah 8. 5 ditambah 8 hasilnya berapa? 13. Ya, 13. benar-benar Berarti jawabannya yang 13. ya, 13. 13. Berarti jawabannya yang mana? A, B, D. C, apa D? D. Ya, pinter. Jawabannya yang D. minus 5 berarti jadinya minus. Iya, kurang kita ketemu minus jadinya positif. Ada yang belum paham? Apa udah paham semua? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Udah paham? Ya. Udah. Karena waktunya udah habis. Untuk ekstra matematika hari ini cukup sekian ya. Mungkin nanti kalau misal ada yang mau tanya-tanya bisa WA Kak Ulfa aja. Nanti nomornya bisa minta sama Ustazah Latif. Ya, terima kasih ya Kak Ulfa ya. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk sharing ilmunya matematika kali ini. Nah, sebagai pengetahuan ya anak-anak ya. Nah, untuk setelah ini kita akan bergabung dengan Ustazah Lis. Nah, Ustazah Lis sudah menyiapkan bahan praktikum. Anak-anak sudah punya belum bahan praktikum di rumah? Udah. Ya, nah, yang punya bisa bareng-bareng nanti mengikuti Ustazah Lis, yang tidak punya atau belum siap nggak apa-apa, nggak usah cari ke warung, nggak usah pergi-pergi kemana-mana. Nanti lihat Ustazah Lis nanti mau ngapain sih dengan alat-alat itu ya. Nah, ditunggu dulu Ustazah, calling Ustazah Lis dulu ya. Apakah sudah siap Ustazah Lis ya? Halo Ustazah Lis. Bentar ya, Ustazah lihat dulu, cek. Tadi ada di ruangan sebelah, ada di ruang kelas ya. Tunggu sebentar, sabar ya.
Suaranya kurang besar, Us. Suaranya tidak jelas, Us. Soalnya tidak jelas, Us. Yaitu mengikuti apa saja. Yang pertama, sebagai sumber energi utamanya adalah satu adalah protein. Ya. Yang ketiga itu yang mengandung lemak. Kemudian ada vitamin, ada air, ya, ada mineral. Sekarang karbohidrat itu apa ya? Karbohidrat itu sebagai sumber energi. Energi utama dari tubuh kita. Satu, ya, bisa terigu. Nah, ini bisa dibuat macam-macam. Dibuat mie, kemudian juga bisa dibuat roti, kue-kue, macam-macam. Terigu ini merupakan sumber karbohidrat. Kemudian juga ada singkong. Nah, singkong ini juga biasanya ada yang diolah menjadi tepung kanji atau tepung aci. Dan nanti kita akan coba apabila tepung kanji itu nanti mengandung karbohidrat. Jadi yang lain, misalnya kentang, kemudian ubi, lalu gejala, atau yang lain lagi apa ya? Itu yang ada mengandung karbohidrat, kemudian itu, ya, tapi bukan gratis, tidak ada jenis apa ya kalau yang biasanya kalau di kampung-kampung banyak terdapat ada ini, kalau yang tahu, ada sendiri, gitu ya. Tapi untuk kalian kayak biasanya jarang memilih makanan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Tetapi kalau yang protein, misalnya ya, sumber protein itu ada tempe, nanti yang abadi. Jadi protein itu didapat dari buah, protein hewani dan protein abadi. Yang hewani ini yang berasal dari hewan, misalnya dari telur, ikan, daging, daging sapi, daging ayam, gitu ya. Itu adalah sumber protein hewani. Kemudian yang protein abadi contohnya misalnya kacang-kacangan. Ini yang sering kita konsumsi misalnya kacang kedelai yang sudah diolah menjadi tempe dan sudah diolah menjadi tahu. Jadi contoh dari sumber protein abadi. Bisa kencing, itu merupakan sumber protein abadi. Kacang-kacangan kita kacang panjang, ada buncis, kemudian juga ada kacang-kacang yang lain, harus jenisnya kacang hijau, kacang polong, ya, itu banyak sekali dalam protein. Nah, kemudian lemak ini terdapat di mana? Ada yang di daging. Suara hilang, Us.
Ustazah Alif hilang ya? Kelihatan ya Ustazah Alif tadi ya? Oh, nggak keluar ya? Bentar ya anak-anak ya. Ya, sebentar ya. Kedengeran gue. Nah, asisten HP-nya dimatiin dulu itu. Masuk sini. Dimatiin itu. Masuk suaranya. Jajan di kamarnya. Ya, tapi pada kunci dari tidak tekan. Ada tepungkan di tepungkan siapa ini berasal dari singkong. Ada tepung maizena, ya. Tepung maizena ini berasal dari jagung, ya. Jagung yang dari tepungnya ini yang tepung maizena. Kemudian ini ya, di sini nanti kita akan coba apakah benar ini nanti mengandung karbohidrat atau tidak, ya. Ini berasal dari terigu. Kemudian di sini ini ada ubi jalar, warnanya menarik, kebetulan ini ubi jalar warna oranye, ya. Ini bagus sekali kalau kita konsumsi, banyak mengandung antioksidan, ya. Kemudian ini ada nasi yang selalu kita konsumsi setiap hari, karena memang nasi ini menjadi makanan pokok bagi bangsa Indonesia, ya. Kemudian ini pisang, ya, seperti pisang, tapi ada potong dari pisang yang itu, ya. Apakah nanti pisang ini banyak mengandung? Sekarang bagaimana anak-anak? Ya, caranya sangat mudah. Selain bahan-bahan yang bahan-bahan ini, tadi juga ada nasi, ada buah apa, atau mungkin ada tempe, ada tahu, atau makanan-makanan yang lain. Ya, kita uji apakah betul makanan itu, atau kita lihat makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak, gitu ya. Jadi memang punya kentang. Kemudian misalnya tidak ada kentang ya di sini. Kentang itu merupakan sebuah karbohidrat. Bisa kalian uji. Kemudian nanti ujinya pakai apa? Pakai larutan yang mengandung jodium, ya, atau iodin. Nah, ini yang saya perkirakan ada ekofin, ada betadin. Ini yang penting larutan itu mengandung jodium. Kenapa menggunakan larutan jodium yang mengandung jodium? Karena jodium yang awalnya itu ya ini berwarna coklat merah, coklat seperti coklat merah, agak oranye, agak bata, yang bisa diikuti ya. Di sini ini yang awalnya berwarna merah kecoklatan atau merah bata, nanti bila ditaruh ke makanan, warna merah bata ini akan berubah. Jika makanan itu mengandung karbohidrat, khususnya adalah amidum, isinya atau zat tepung, itu akan berubah menjadi warna nila atau biru tua. Ya. Nah, semakin biru warna itu atau bertambah nila warna itu, maka kandungan karbohidratnya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Nah, mungkin di rumah ada keluarga kita yang menderita diabetes. Apa itu diabetes? Anak-anak kencing manis di dalam darahnya itu kelebihan gula darah,
atau glukosa namanya, ya kelebihan glukosa. Nah, glukosa ini merupakan hasil pencernaan dari amilum atau karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita. Maka biasanya untuk penderita diabetes ini itu mengurangi mengkonsumsi nasi atau mungkin mengganti makanan yang rendah kalori atau rendah karbohidratnya. Sekarang ya, saya akan langsung yang di sini. Ini tepung beras. Ini tepung beras. Bentar ya. Tepung beras ini akan kita tetesin yodium yang awalnya berwarna ya. Warnanya yaitu merah bata ya, ternyata larutan ini setelah kita teteskan di tepung beras ini warnanya tidak lagi berwarna yang seperti ini. Warna sudah lebih tapi berubah menjadi warna biru tua bahkan kehitam-hitaman. Warna yang biru tua kehitam-hitaman ini boleh keluar nggak makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Terus kita uji lagi anak-anak nih. Nih ya. Kita lihat ini. Nah, kita perhatikan anak-anak juga ya. Lihat, kita perhatikan. Ternyata mie ini juga larutan yodium tadi atau larutan vitamin yang awalnya itu merah bata lama-lama berubah menjadi biru tua ya, menjadi biru tua. Menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan bahwa mie ini juga banyak mengandung karbohidrat. Terus lihat lagi tepung terigu ya, tepung terigu. Terus boleh keluar nggak berisik? Tepung terigu ini juga ternyata kita tetesi larutan bubunya langsung berubah menjadi biru tua bahkan kehitam-hitaman. Jadi terigu ini juga merupakan sumber karbohidrat yang tinggi. Nasi ini ya, ini kayak mau dimakan, tapi kita perhatikan nasi yang warnanya merah bata lama-lama itu berubah menjadi biru kehitam-hitaman juga. Nanti kita bandingkan ya. Warna yang paling gelap itu kandungan karbohidratnya yang paling tinggi ya. Nanti sekarang coba ini. Ini tepung maizena. Tepung maizena ini tepung yang dari jagung. Ya, maizena ini ya, ternyata juga warna merah batanya itu langsung berubah menjadi hitam. Ternyata tepung maizena ini juga kandungan karbohidratnya juga tinggi ya. Nah, dilihat di sini ya, lihat sekali. Ini yang masih merah, kalau saja maturin, dengan tepung maizena aku langsung berubah menjadi hitam. Ini anak-anak ya, hitam ya. Terus lagi tepung singkong ya,
Tepung yang berasal dari singkong. Ini dari singkong. Oke. Jadi ya anak-anak, perhatikan, jelas ya. Di sini ternyata jika larutan yang mengandung iodin tadi, ini bisa menggunakan betahin, itu berubah langsung menjadi biru hitam, misalnya pekat. Ya, di sini anak-anak terus ada lagi, ini ada membawa pisang saja ya, pisang ini. Pisang ini apakah juga mengandung karbohidrat? Ya. Apakah kalau kita mengkonsumsi pisang, itu pisangnya di sini itu banyak mengandung karbohidrat, ya. Nah, kita perhatikan ternyata bahwa pisang ini kandungan karbohidratnya tidak tinggi. Nah, mungkin kalau ada pisang, misalnya ya ada yang menderita diabetes, mengkonsumsi tidak makan nasi, tapi pindah ganti makan pisang. Ternyata ini kandungan karbohidratnya tidak tinggi. Ya. Dari percobaan ini anak-anak yang mungkin bisa dibaca. Oh ya telonya lupa belum. Tadi ya dari telo ya. Telo. Ini telo. Jadi pada singkat ini tidak makan telo ya. Kita lihat ya. Anak di sini ini setelah ditetesin dengan larutan yang mengandung jodium, ternyata sedikit yang berubah menjadi warna biru. Ya. Ini menunjukkan bahwa kandungan karbohidratnya itu rendah. Beda dengan tepung. Ya. Beda dengan ini masih hitam. Beda dengan mie. Ya, kita akan membandingkan. Beda dengan ini tadi tepung mandi. Ya. Beda lagi jika ini maizena. Ya, ini tepung maizena yang tingkat seperti ini ya kita bandingkan. Nah, sekarang kalau kita tidak bermasalah dengan kesehatan kita, artinya kita memang membutuhkan tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang. Jadi ya harus mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, kemudian juga mengandung vitamin, mengandung mineral, dan juga terdapat air. Jadi bagi kita yang tidak ada masalah dengan gula, ya dengan gula, maka kita diizinkan atau diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Tetapi bila di dalam keluarga kita seperti misalnya ayah, ibu atau nenek yang menderita diabetes, maka kita mengkonsumsi makanan yang rendah atau sedikit mengandung karbohidrat. Nah, dari percobaan ini anak-anak tahu bisa mungkin nanti menyarankan ke ayah atau ibu atau saudara kita yang menderita diabetes untuk memilih makanan-makanan yang rendah karbohidrat. Ya, khususnya adalah maksudnya di sini adalah karbohidrat yang banyak mengandung amino, karena amino di dalam tubuh kita ini atau tepung di dalam tubuh kita ini setelah bereaksi dengan oksigen saat kita bernafas, maka amino tersebut akan menghasilkan glukosa atau zat gula di dalam darah. Itu ya anak-anak, ini percobaan silakan nanti kalian melakukan percobaan sendiri di rumah, makanan tidak penasaran di rumah. Ini roti. Roti ini kan biasanya kalau terbuat dari gandum, boleh dicek, tapi sedikit, nggak usah banyak-banyak. Untuk percobaan supaya tidak sayang. Kita ambil sedikit roti, kemudian kita tetesi dengan tadi, maka bagaimana? Apakah roti itu banyak mengandung karbohidrat
lakukan tadi melakukan jadian yang lain, itu akan berubah warna menjadi warna biru, warna lila, atau warna jadi seperti hitam. Itu adalah biru yang saya katakan. Semakin pekat warna itu menunjukkan dalam warna itu semakin banyak mengandung karbon dioksida. Contohnya kalau jadinya itu akan sedikit berbeda. Bahwa sampingnya adalah sedikit mengandung karbon dioksida. Dan anak-anak yang selalu saja terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya, meskipun kalian masih kelas 2 SD, melakukan percobaan, bisa melakukan eksperimen, nanti bisa disampaikan ke orang tua, bisa beritahu kepada orang terus ya anak-anak, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alis atas berbagi ilmunya tentang tadi karbohidrat atau makanan yang mengandung glukosa dengan menggunakan betadin obat luka ya tadi pengujiannya. Nah anak-anak sebelum kita tutup ya, coba semuanya di-on-kan dulu kameranya ya. Kita lihat nih wajah-wajah anak-anak semuanya. Kita ada ambil gambar untuk bukti kehadiran juga ya. Sudah on semuanya? Sebentar ya. Nah. Ustazah ambil gambarnya. Ustazah hitung 1, 2, 3. Lagi-lagi. Nah, 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Udah belum ya? Udah bergaya belum? Ya, oke. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah ikut bergabung. Semoga nanti ilmunya bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jadi tahu nih harus melihat-lihat kalau kita makan ya tadi ya. Kalau mengandung banyak gula, makanannya nanti juga tidak baik untuk kesehatan, menjadi diabetes gitu ya. Orang tua juga harus hati. Nah, sampai di penghujung acara, semoga besok-besok tetap semangat lagi. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih anak-anak, jangan bosan untuk terus belajar, semuanya tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah bye-bye, udah boleh li, sehat-sehat. Semoga bisa ketemu offline ya. Dadah anak-anak. Dadah anak-anak semuanya, terima kasih sudah gabung. Semoga besok sudah bisa offline ya, datang ke sekolah ya. Mas Zulfikar, sami-sami, Mbak Madia, boleh li semuanya, Mas Dardan, Tristan, Mas Davin, Mas Arka, Mbak Valinka, Mas Davin 5A. Boleh live, silahkan. Iya.
Ada Ustazah Juli juga di sini. Ada Ustazah Tias. Dadah bye-bye Ustazah Tias. Ada Ustazah Erni. Semoga bisa kembali ke sekolah lagi ya. Ya, boleh Liv. Dadah ya, goodbye. Ada yang chat itu goodbye. Dadah. Goodbye. Dadah. Oke. Mbak Halifa dan Mas Canavaro boleh live. Nah, Ustazah tutup ya.